Bab 342. Apakah aku menyuruhmu untuk berbicara? Di dalam menara penjara alam, semua aura menghilang, dan semuanya kembali tenang. Tenang dengan sangat tidak normal. Di luar menara penjara alam, Mileye secara bertahap kembali menenang. Di tengah udara, pria berambut putih menatap Mileye. Pada saat ini, dia memiliki jejak keseriusan di matanya. Apa benda yang ada di antara alismu itu? Mileye mengabaikan pria berambut putih. Dia mendongak menghadap ke langit dan berbisik, "Apakah kamu sudah datang?" Pria berambut putih mengikuti tatapan Mileye. Tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke bagian bawah. Entah kapan seorang wanita bergaun polos muncul di hadapan Mileye. Semua orang terpana. Tidak ada yang menyadari bagaimana wanita bergaun polos muncul. Melihat wanita bergaun polos, raut wajah Lord Manlu menjadi sangat serius. Wanita misterius akhirnya muncul. Di bagian bawah, mata semua orang jatuh pada wanita bergaun polos. Di samping, Mateolin dengan cepat berjalan ke depan wanita bergaun polos, dan memberi salam padanya. "Aku memberi salam pada senior." Wanita bergaun polos mengabaikan siapapun. Dia memandang Mileye dengan begitu acuh tak acuh. Tapi secara bertahap, tatapan matanya melunak. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, "Ternyata kamu." Jelas, dia sudah merasa yakin. Mileye menunjukkan ke tempat yang tidak jauh dari mereka, di mana sebuah jiwa sedang berterbangan. Itu adalah jiwa Mona Yue. Mileye berbisik, "Bisakah kamu menyelamatkannya?" Wanita bergaun polos melirik Mona Yue, dan pada saat ini, Mateolin, yang berada tidak jauh dari mereka, tiba-tiba tersenyum pahit. "Mile, tubuhnya sudah hancur, meskipun dia meninggalkan jiwa, tapi itu adalah jiwa ilusi, kesadarannya sudah hilang, jejak kehidupannya sudah tidak ada." Jadi, Mateolin tidak berbicara lagi. Mileye tidak berbicara, hanya melihat wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos memandang Mileye, "Dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganku." Mileye berkata dengan suara rendah, "Dia melakukan itu demi menyelamatkanku." Mendengar ucapan ini, wanita bergaun polos menoleh untuk melihat jiwa Mona Yue di kejauhan. Dia terdiam sejenak, kemudian sedikit mengangkat tangan kanannya, dan jiwa Mona Yue langsung melayang ke tengah telapak tangannya. Melihat jiwa Mona Yue di telapak tangannya, tidak ada ekspresi di wajahnya, padatkan. Setelah suara itu jatuh, dan di sekitar, banyak bintik-bintik cahaya tiba-tiba berkumpul di tangannya. Melihat adegan ini, Mateolin merasa terkejut dan melangkah mundur. Seseorang memiliki jejak kehidupan. Jika jejak kehidupan melompat-lompat, itu berarti nyawa seseorang sudah berakhir. Sekarang, wanita bergaun polos telah secara paksa memadatkan jejak kehidupan ini. Ini bukanlah metode manusiawi. Di samping, setelah wanita bergaun polos memadatkan jiwa Mona Yue, dia menekan tangan kanannya di dada Mileye dengan ringan, dan jiwa itu langsung masuk ke dalam menara penjara alam, dan di dalam menara penjara alam, seberkas cahaya pedang menyelimuti jiwa Mona Yue. Dengan perlindungan tubuh dari cahaya pedang ini, dapat dikatakan bahwa semua kejahatan tidak akan menyerangnya. Di dalam menara penjara alam, Linsi dengan rasa ingin tahu menatap jiwa Mona Yue, namun tak lama kemudian, dia melihat wanita bergaun polos di luar menara penjara alam. Tatapan matanya terlihat sangat tajam. Di luar menara penjara alam, wanita bergaun polos menatap dada Mileye cukup lama, dan akhirnya, dia berbisik, "Apakah dia melakukan itu demi menekan menara ini?" Mileye mengangguk, "Benar." Wanita bergaun polos itu terdiam sejenak,
lalu berkata, "Tahukah kamu menara apa ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun polos itu mengangguk kecil, "Baguslah jika kamu tidak tahu, sama sekali tidak berguna jika kamu mengetahui hal ini dengan kondisimu saat ini." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Menara ini bukanlah benda biasa. Belum tentu hal yang baik akan menimpamu jika benda ini berada di tanganmu, tetapi karena benda ini sudah berada di tubuhmu, maka kamu tidak perlu melarikan diri." Mileye mengangguk, "Baik." Wanita bergaun polos itu menoleh, "Apakah mereka adalah orang yang ingin membunuhmu?" Mileye mengangguk, "Benar." Wanita bergaun polos menatap Mileye dan berkata lembut, "Bagaimana menurutmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku dicemburui karena terlalu hebat." Wanita bergaun polos itu melirik Mileye, "Kulitmu tebal sekali." Di sisi lain, penjaga kiri dari perkumpulan pelindung dunia tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu adalah dewa pedang di belakang Mileye. Aku kira kamu tidak akan muncul, kamu." Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berbalik, dan saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba melintas di antara alis penjaga kiri. Tubuh penjaga kiri langsung menegang. Semua orang tercengang. Wanita bergaun polos memandang tubuh penjaga kiri yang kaku, tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Kami sedang bicara, untuk apa kamu menyela ucapan kami?" Penjaga kiri menatap kosong ke arah wanita bergaun polos itu, tak percaya sampai mati. Karena dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya mati. Di sekeliling, semua orang tampak waspada. Kekuatan para wanita bergaun polos membuat mereka merasa sangat ketakutan. Pada saat ini, pria berambut putih di tengah udara tiba-tiba menatap Mileye, "Aku sudah ingat." Pria berambut putih menatap Mileye, "Menara di antara alismu adalah benda di dalam daftar tingkat Xingji Xuanxiang." Tingkat Xingji Xuanxiang. Mendengar kata-kata pria berambut putih, raut wajah Mateo Lin berubah. Dia menatap Mileye, "Teman kecil, bendamu." Mileye tersenyum pahit, "Aku juga tidak tahu apa itu." Mateo Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika itu benar-benar adalah benda tingkat Xingji Xuanxiang, kamu harus sangat berhati-hati, karena barang-barang yang bisa dicantumkan di dalam daftar tingkat Xingji Xuanxiang semuanya adalah harta karun di dunia, dan jika benda ini menduduki peringkat pertama, jika hal ini tersebar, maka kamu..." Saat berbicara tentang ini, seolah-olah teringat sesuatu, dia melirik wanita bergaun polos itu, tetapi tidak berbicara. Dengan adanya wanita bergaun polos di samping Mileye, maka sama sekali tidak akan ada masalah. Mileye tersenyum kecut, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mateo Lin. Menara penjara alam muncul hari ini, dan dikhawatirkan akan muncul banyak masalah di masa depan. Di tengah udara, pria berambut putih menatap Mileye, "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu memiliki harta seperti itu di tubuhmu. Aku benar-benar telah mendapatkan keuntungan yang besar." "Kamu mendapatkan keuntungan yang besar?" Wanita bergaun polos menatap pria berambut putih, "Sampah macam apa kamu ini?" Mendengar perkataan wanita bergaun polos, semua orang tercengang. Tidak disangka dia justru bertanya kepada Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia, sampah macam apa dia? Di tengah udara, pria berambut putih menatap wanita bergaun polos, "Sepertinya kamu sangat percaya diri." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap wanita bergaun polos, "Ayo, biarkan aku melihat apa yang membuatmu begitu percaya diri." Wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di depan pria berambut putih, dan menatap pria berambut putih, "Kamu sangat lemah sampai aku tidak memiliki keinginan untuk menggunakan pedangku." Setelah suara itu jatuh,
dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Di bawah tatapan semua orang, pria berambut putih langsung mundur 1000 kaki jauhnya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Dan di kejauhan, ribuan kaki jauhnya, pria berambut putih juga sedikit tidak percaya pada saat ini, karena tubuhnya saat ini telah retak. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari kengerian orang di depannya. Pria berambut putih menatap wanita bergaun polos, dan hendak berbicara, ketika wanita bergaun polos itu tiba-tiba menghilang lagi. Pria berambut putih mengubah raut wajahnya, dan menggerakkan tangan kanannya ke depan. Seluruh langit bergetar dengan hebat, dan pada saat ini, sebuah sosok terbang keluar. Orang itu adalah pria berambut putih. Dan pada saat ini, kedua lengan pria berambut putih telah menghilang. Melihat adegan ini, raut wajah Lord Manlu dan yang lainnya yang berada di bawah menjadi pucat seketika. Di tengah udara, wanita bergaun polos itu menatap pria berambut putih dengan tenang. Aku tidak membunuhmu karena takut kamu tidak tahu betapa lemahnya dirimu. Apakah kamu sudah tahu sekarang? Pria berambut putih menatap wanita bergaun polos. Siapa sebenarnya kamu? Wanita bergaun polos tidak berbicara. Dia menghentakkan kaki kanannya lagi. Di kejauhan, raut wajah pria berambut putih tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dia meraung, kekuatan yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, tetapi kekuatan ini hancur begitu muncul. Di bawah tatapan semua orang, pria berambut putih itu dipukul mundur lagi dan lagi. Dalam proses mundur, tubuhnya hancur berkeping-keping. Ratusan kaki jauhnya, pria berambut putih itu telah menghilang dalam wujud fisiknya, hanya menyisakan jiwanya. Wanita bergaun polos itu melirik pria berambut putih, tahukah kamu betapa lemahnya dirimu? Pria berambut putih itu tampak sedikit linglung, jelas, kekuatan wanita bergaun polos jauh melebihi ekspektasinya. Dan wanita bergaun polos tidak langsung membunuh pria berambut putih, dia berjalan perlahan menujunya, dan kali ini pria berambut putih tiba-tiba melihat padanya. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke langit, langsung ke kedalaman langit berbintang yang luas. Langkah wanita bergaun polos berhenti, melirik bintang-bintang di langit, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu akhirnya memanggil seseorang? Raut wajah pria berambut putih itu tampak sedikit jelek, kamu sengaja menungguku untuk memanggil seseorang. Wanita bergaun polos itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Jika ingin membunuh seseorang, maka aku harus membunuh semuanya dengan bersih. Mendengar kata-kata wanita bergaun polos, raut wajah para master di sekitar berubah drastis. Beberapa dari mereka berbalik dan hendak pergi. Saat ini, semua orang tahu bahwa perkumpulan pelindung dunia sudah berakhir. Bunuh Mileye. Sekarang mereka tidak memiliki pemikiran ini di dalam benak mereka. Yang mereka pikirkan sekarang hanyalah melarikan diri. Pada saat ini, wanita bergaun polos tidak jauh tiba-tiba menekuk jarinya, dan cahaya pedang kecil diam-diam muncul di ujung langit. Kepala 6 atau 7 master alam Archon sejati langsung terbang. Melihat pemandangan ini, orang-orang lainnya langsung berhenti di tempat dan tidak berani bergerak. Wanita bergaun polos itu melirik ke sekeliling, apakah aku menyuruh kalian untuk pergi? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah, di antaranya Johnny Qiu, Dekan Akademi Changlan, tiba-tiba berdiri, dan membungkuk sedikit kepada wanita bergaun polos itu, senior, aku. Wanita bergaun polos tiba-tiba menatap Johnny Qiu, apakah aku menyuruhmu untuk berbicara? Setelah suara itu jatuh, tangannya tiba-tiba melambai dengan lembut. Kepala Johnny Qiu terbang keluar, darahnya mengucur seperti kolam. Melihat adegan ini,
Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua melangkah mundur, tetapi mereka tidak berani pergi. Di tengah udara, wanita bergaun polos meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Mileye yang berada tidak jauh darinya. Lebih tepatnya, dia sedang melihat menara penjara alam di dalam tubuh Mileye. Melihat 3 pedang di puncak menara, jejak gelombang muncul di dalam matanya. Jelas, dia sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalu. Pada saat ini, di tengah langit berbintang, aura yang kuat mengembun dengan tenang. Kemudian, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di langit di atas sekte Changjian. Sebelum bayangan itu mengeras, wanita bergaun polos itu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah cahaya pedang melintas di langit. Bayangan itu langsung hancur. Wanita bergaun polos menengadah ke kedalaman langit berbintang, terlalu lemah. Ayo, siapa lagi yang bisa bertarung? Bersambung.